Ini melanjuti dari pertemuan kita yang kemarin, ya kan? Jadi dari pertemuan kemarin saya sudah bahas tentang materi plan dan apa sih yang kalian akan pelajari sampai ke 16 pertemuan ke depan. Nah, dan pertemuan yang pertama ini seperti dari materi plan yang kemarin. Jadi saya pengen nyeritain tentang bagaimana sih sejarah dan apapun yang kalian mulai dari IT gitu. Dan pertemuan ini sangat penting adik-adik, bahwa ketika kalian nanti mempelajari apapun tentang komputer, tentang sistem komputer sampai kapanpun, kalau konsep ini kalian pahami, insya Allah nanti akan kalian perkembangannya, oh ini berarti termasuk ini termasuk ini, termasuk ini. Jadi insya Allah nanti ke depannya kemanapun kalian nanti akan belajar, dengan konsep ini kalian akan pahami. Oke, kita lanjut di slide pertama. Jadi ini sejarah komputer adik-adik, bahwa sejarah komputer itu tidak lepas dari ilmu matematika. Jadi komputer itu sebenarnya diciptakan untuk berhitung di awal, sekaligus menghitung data sesuai instruksi. Nah ini harus dipahami. Sesuai instruksi. Ada yang tahu instruksi dari siapa, Dik? Ya? Tidak apa-apa, besar-besar aja. Instruksi dari siapa? Ya? Kita itu siapa? Manusia. Oke. Jadi dari komputer ini tidak bisa sebenarnya bekerja sendiri, benar kan? Ya. Pasti ada instruksi awal dari manusia. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana sih sistem komputer itu berjalan dan bekerja itu di sini, dari sejarah komputer ini. Nah, sistem komputer itu ini, Dek. Ada hardware, ada software, ada brainware. Yang kalian katakan tadi pengguna itu adalah sebenarnya adalah brain atau manusia tadi itu adalah brainware, maksudnya pengguna. Jadi sistem komputer, Dek, itu merupakan gabungan dari hardware, software, dan brainware. Nah, saya katakan sekarang, saya tanya, kalian tahu enggak bedanya hardware, software, dan brainware? Kalau hardware itu termasuk apa aja? Brainware, hardware, perangkat keras, itu termasuk apa? Yang mana sih di perangkat keras di dalam sistem komputernya? Keyboard, monitor, mouse, itu perangkat keras tuh. Yang kamu lihat di komputer itu keras-keras, yang kamu lihat secara fisik itu adalah perangkat kerasnya, Dik. Ya enggak? Jadi kalau kamu lihat tadi itu ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada apa lagi? CPU-nya, ya yang itunya, yang kotak, yang desktopnya boleh, itu juga. Apalagi? Hard disk, itu lebih dalam lagi itu. Ada lagi nggak? Nanti after ini kita akan lihat apa aja. Lalu software. Apa? Word apa tuh? Excel, Microsoft Word maksudnya ya, aplikasi ya. Apa lagi? WPS, oke, yang di HP. Nah dan segala macam ya. Nah ini adalah brainware kita sendiri, pengguna. Itu enggak ada macam-macamnya lagi ya. Itu tergantung dari kebutuhannya dia sebagai orang dokter, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dia menggunakan komputer, tentu saja dia punya fungsi masing-masing. Nah sekarang kalau saya tanyakan, Dek, ya, kamu nih, kalau hardware-nya ada, brainware-nya ada, software-nya nggak ada, bisa nggak? Enggak. Bisa nggak terjadi sistem komputer? Bisa. Hah? Hardware-nya ada, brainware-nya ada, software-nya nggak ada, ya? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Kenapa? Karena nggak bakalan ada yang bisa dilakuin gara-gara nggak ada panunya kan, nggak ada softwarenya, Nggak ada tampilannya ya kan? Ya, sama seperti kalian, benar sekali. Ini saya detailkan. Sama seperti kalian nyalakan komputer, itu nggak ada yang kelihatan gitu loh, ngerti nggak? Ya. Hardware-nya doang, manusianya doang, seperti itu. Nah seperti itu. Nah kalau kamu, seandainya nih hardware-nya nggak ada,
Brandware-nya ada, software-nya ada, brandware-nya ada, hardware-nya nggak ada. Bisa nggak? Kenapa? Nggak ada alatnya. Apa yang mau ditekan gitu kan? Apa yang mau ditekan? Nah sekarang terakhir nih. Hardware ada, software ada, brandware nggak ada. Bisa nggak? Jawabannya apa? Siapa yang make? Siapa yang make? Oleh karena itu dari sini bisa kalian katakan bahwa sistem komputer, sistem itu berarti adalah kumpulan beberapa komponen untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kayak contoh nih, saya analogikan bahwa sistem komputer itu kayak sistem alat gerak tubuh kita. Kenapa dikatakan sistem? Karena yang bergerak itu kaki doang apa enggak? Iya, bukan kaki doang. Kalau seandainya tulang punggung kita ini tidak kuat, nggak bisa jalan, bener nggak? Iya, kalau seandainya leher kita tidak kuat, tidak bisa jalan. Seandainya otot kita tidak kuat, tidak bisa jalan. Jadi semuanya itu menjadi suatu sistem. Sama juga sistem pernapasan manusia. Kenapa ada sistem? Karena bukan satu komponen, satu alat di situ, paham ya? Saya katakan alat di manusia. Jadi kalau pernapasan apa aja? Hidung, paru-paru, salurannya, tenggorokannya. Nah itu merupakan, telinga masuk nggak? Termasuk sistem pernapasan itu. Kalau kenapa dia hidung itu terhubung dengan telinga, ya kan? Walaupun dia juga mendengar, tapi ada pengaruhnya, ngerti gak? Itu ada pengaruhnya. Kalau seandainya nih kamu tersumbat hidungmu, pasti telingamu tuh ada bermasalah sedikit. Karena mungkin dia kemeng apa bahasanya gitu. Nah itu yang saya katakan bahwa itu dikatakan suatu sistem, ketiganya ini harus bekerja dengan baik dan saling berinteraksi. Jadi software, hardware, dan brandware. Nah ini sistem komputer adik-adik, ini harus kalian cermati dan kalian harus ingat bahwa sistem komputer itu dari tiga ini, Dek. Jadi jangan berpikir nanti ketika ini berkembang ke analisamu ke depan, sampai materi yang ke depan, ini kuncinya di sini, sistem komputer ini. Semua produk-produk ini karena ini sudah semuanya pengguna, supaya gampang pengguna. Contoh, kenapa itu kalau kalian lihat di lapangan, ya, ini brandware ini. Kenapa dengan adanya teknologi, kalau saya ilustrasikan sekarang, ya, sebenarnya perkembangan sosial medianya ini untuk apa sih? Itu untuk siapa sebagai sosial media, aplikasi software itu? Untuk siapa? Sosial media. Pengguna kan? Pengguna untuk ngapain di sosial media? Supaya untuk mengupdate informasi segala apapun. Contoh saya ilustrasikan ya. Sekarang apa peranan software itu untuk komputer ini untuk kedamaian umat? Ada nggak? Ada nggak perannya komputer ini untuk kedamaian umat? Apa itu? Apa? Dengerin? Ceramah yang kayak gimana tapi? Ceramah yang suruh orang perang begitu kan? Ada juga tuh ceramah yang suruh orang perang. Ceramah yang baik. Lalu apalagi itu biasanya kalau untuk kedamaian umat? Kalau kalian lihat itu kan sebenarnya sosmed itu kan digunakan juga untuk menyebarkan kata-kata yang mengklarifikasi. Pernah nggak? Ada kayak sosmed, saya mengklarifikasi dengan adanya ini bahwa tidak benar bla bla bla. Sebenarnya kalau kita gunakan aplikasi ini, sistem komputer ini untuk kedamaian dunia, untuk moderasi beragama, supaya ketentraman manusia itu digunakan dengan baik, itu bisa selesai, benar nggak? Sekarang kalian lihat kan isu-isu agama itu kental sekali, benar nggak? Itu karena apa? Manusia-manusianya itu gampang banget nge-share di sosmed, lalu orang lain itu langsung percaya. Nah, oleh karena itu peranan dari brandware ini, pengguna ini, bagaimana untuk moderasi beragama itu adalah sangat penting, Dek. Ketika kalian menge-share sesuatu dan apapun itu, kalian harus
meneliti dulu dan bagaimana apakah ini nyakiti umat beragama lain apa tidak, etnis lain apa tidak. Oh ini kalau saya share nih orang Bima marah nih. Oh kalau saya share nih orang Sasak marah nih. Oh kalau saya share ini orang Tanah Awu marah nih gitu loh. Ngeri kan maksudnya? Itu brandware ini sangat penting deh. Jadi segala sesuatu teknologi yang dibuat sekarang sebenarnya ini gara-gara brandware, gara-gara kita manusia, ya. Tapi bagaimana kita, karena seperti tadi software dan hardware itu kita lakukan, kita kerjakan itu tergantung dari manusianya, penggunanya, mau dia baik atau jahat itu software, seperti itu. Contoh kalau di IT itu hacker, itu kalau komputer digunakan untuk belajar bisa, kalau untuk hacking itu bisa. Jadi segala macam komputer itu tergantung dari penggunanya. Oleh karena itu kita melalui mata kuliah ini juga kalian harus benar-benar sebagai salah satu pengguna di sini. Jadi harus kalian itu hati-hati dengan penggunaan teknologi. Ya, betul. Ini dia nih, tugas utama dari orang ini adalah ini, untuk merancang bagaimana suatu perangkat akan bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Benar nggak? Karena jadi orang inilah yang membuat supaya komputer ini enak dipakai sama orang, menyelesaikan masalahnya. Gara-gara orang inilah yang supaya kalian itu pesen Grab itu gampang, makan gampang, tinggal tidur mager, pakai kereng, pakai apa itu langsung. Dan dengan ini juga kalian itu bisa enggak kalian itu antar kampung buat ribut, bisa enggak? Bisa banget, padahal orangnya itu masih bocil kadang. Nah hal itu deh, jadi dengan ini, sekarang dulu itu mulutmu harimaumu, sekarang tuh bisa jarimu itu adalah apalah pokoknya itu, pokoknya serem. Nah singkatnya adalah brandware adalah manusia yang punya kemampuan dan keahlian untuk menjalankan atau mengatur kinerja dari software dan hardware. Seperti saya katakan tadi, jadi itu. Nah selanjutnya, nah ini sistem komputer tadi. Jadi kesimpulannya apa, Dek? Kesimpulannya apa? Ya? Sistem komputer tidak lepas dari 3 perangkat tersebut. Apa aja? Yaitu hardware, software, dan firmware. Betul. Sistem komputer tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada 3 ini, Dek. Jadi jangan bilang kalau dikatakan komputer, iya, Dek. Oh, komputer itu adalah hardware dan softwarenya. Tapi ketika katakan sistem komputer, itu adalah 3 ini, Dek. Jadi ketika kalian mau menyelesaikan suatu masalah di suatu gedung atau apapun, ketika kita membuat siakat itu adalah sistem komputer, enggak? Sistem komputer. Karena apa? Kalau udah ada software, ada hardware, dibuka itu siakat. Kalau udah ada manusianya yang klik, bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu, hardware, software, dan brandware ini sangat penting. Oke ya. Dan zaman sekarang itu peranan komputer untuk keislaman itu apa, Dek? Perannya apa? Perannya untuk keislaman kita gitu. Menyiarkan tausiah agama. Nah, iya, kan menyiarkan kan, lebih ke sharingnya, lebih ke situnya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa sistem komputer itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dan itu berefek ke dalam lini kehidupan apapun dari sisi pendidikan, budaya, agama dan segala macam. Tadi kita udah diskusi dan melalui pertemuan ini saya berharap kalian juga nanti paham bahwa kalian bisa mengimplementasi hal-hal tersebut tadi, seperti tadi kalian di masyarakat itu bagaimana menggunakan sistem komputer itu bagaimana baik dan bijak ya. Oke, sekian dari saya. Buatlah spesifikasi laptop impianmu. Jelaskan mengapa spesifikasinya seperti itu. Jelaskan mimpinya ingin jadi apa dan fungsi komputer impianmu tuh dalam mendukung mimpimu tuh seperti apa. Ketik
lalu kirim dengan subjek ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dari apa yang sudah saya ungkapkan, apabila tidak ada yang keliru atau yang salah, itu semata-mata karena saya manusia biasa ya dia. Kalau ada yang lebih dari saya, itu karena karunia atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.